Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, kali ini kita akan belajar mengenai tingkatan takson pada klasifikasi makhluk hidup. Ayo, siapa yang tahu klasifikasi makhluk hidup itu apa? Nah, benar. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Nah, tujuan dari klasifikasi makhluk hidup sendiri yaitu untuk menyederhanakan objek makhluk hidup yang beraneka ragam sehingga lebih mudah untuk mempelajarinya. Nah, ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan klasifikasi makhluk hidup disebut tingkatan takson. Nah, hasil dari pengelompokan makhluk hidup adalah terbentuknya kelompok-kelompok makhluk hidup yang memiliki banyak persamaan yang disebut takson. Nah, bapak taksonomi sendiri yaitu bernama Corallus Linnaeus. Pada tingkatan takson terdapat 7 tingkatan takson makhluk hidup, diantaranya kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, spesies. Nah, kingdom sendiri adalah tingkatan tertinggi dalam klasifikasi makhluk hidup. Kalau pada hewan dinamakan kingdom, sedangkan jika pada tumbuhan dinamakan regnum. Akhirannya itu ditambahin, kalau di hewan itu berakhiran pita. Selanjutnya yaitu ada anggota takson pada phylum. Phylum atau divisi dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri tertentu menjadi takson kelas. Nah, kelas yaitu pengelompokan berdasarkan ciri-ciri spesifik pada makhluk hidup. Contohnya penamaan kelas pada tumbuhan diberi akhiran opsida. Contohnya pada tumbuhan mangrove yaitu Monoliopsida atau tumbuhan dikotil. Nah, pada hewan yaitu contohnya pada tumbuhan monyet yaitu Chordata. Nah, selanjutnya yaitu ordo. Ordo adalah kelompok yang lebih spesifik lagi ciri khususnya ya. Nah, pada ordo tumbuhan diberi akhiran yaitu ales. Contoh Solanales, Curcubitales, dan Marvales. Nah, contoh pada tumbuhan mangrove yaitu contohnya Malpighiales. Dan pada hewan monyet yaitu Primates. Dari sini paham nggak? Kalau sudah paham, kita lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya yaitu ada tingkatan takson family. Nah, family itu pengertiannya pengelompokan berdasarkan kekerabatan makhluk hidup. Nama akhiran takson family pada tumbuhan menggunakan akhiran Aceae dan pada hewan yaitu Idae. Contoh pada tumbuhan mangrove yaitu penulisannya Rhizoporaceae dan pada hewan monyet yaitu Cercopithecidae. Selanjutnya yaitu pada genus. Nah, genus sendiri yaitu kelompok spesies yang berkerabatan sangat dekat oleh makhluk hidup yang lain. Nah, contohnya yaitu pada tumbuhan bakau Rhizopora dan pada hewan monyet panjul yaitu Mecaca. Nah, penulisan genus sendiri berdasarkan yang lebih khusus. Kaidah penulisannya nama genus huruf pertamanya
Nah, selanjutnya yaitu adalah spesies. Spesies adalah tingkatan takson yang paling rendah jenis organismenya yang dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan fertil. Nah, selanjutnya tata nama penulisan spesies menggunakan aturan binomial itu terdapat 3, yaitu pertama penulisan nama spesies yang terdiri atas 2 kata Latin, yang kedua kata pertama menunjukkan genus dan kata kedua menunjukkan spesies. Nah, yang ketiga yaitu dicetak miring atau digaris bawahi terpisah. Nah, contoh pada tumbuhan mangrove yaitu Rhizopora apiculata. R yang ada di depan menggunakan huruf kapital, sedangkan yang lainnya bercetak miring atau bisa digaris bawahi. Nah, nih, tahukah Anda makhluk hidup apa saja yang ada di hutan mangrove? Nah, ada di hutan mangrove itu terdapat monyet panjul, kepiting bakau, udang, moluska, burung pipit, burung keteran. Nah, ini ada tumbuhan seperti contoh tadi, Rhizopora apiculata, Rhizopora mucronata, dan Sonaretia alba. Dan ini ada contoh lagi yaitu tumbuhan reptil, yaitu ikan, glodok, dan kecoa dermaga. Nah, di sini contoh penamaan tata nama binomial nomenklatur pada tingkatan takson yang ada pada makhluk hidup yang ada di hutan mangrove. Nah, di sini terdapat contohnya pada monyet panjul, ikan glodok, terus tanaman Rhizopora, dan taksonomi Ligia exotica atau kecoa dermaga. Nah, nih, sebelum berakhirnya pembelajaran kali ini, kita refleksi dulu yuk. Pertanyaan pertama, urutkan tingkatan takson yang tertinggi sampai yang terendah. Nah, ayo yang mana yang benar? A, B, C, atau D? Nah, benar. Yang benar itu adalah B, kingdom, phylum, kelas, ordo, familia, genus, dan spesies. Nah, pada hewan sendiri Nah, di sini saya mempunyai kata kunci nih buat kalian untuk menghafalnya itu lebih mudah. Contoh pada hewan yaitu Kingfishae V-nya GC. Nah, di sini kan King itu kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Nah, jika pada tumbuhan yaitu Redisao V-nya GC. Nah, di sini ada kingdom, divisi, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Nah, pertanyaan kedua yaitu ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup itu disebut apa sih? Nah, benar. Ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup itu disebut taksonomi. Nah, yang terakhir, pertanyaan yang terakhir yaitu pemberian tata nama ganda diatur dalam kode bahasa yang disebut dengan, ayo yang mana? A, atau klasifikasi, B, kunci determinasi, C, pengelompokan, atau D, binomial nomenklatur. Nah, benar. Jawabannya yaitu yang D, binomial nomenklatur. Baik, berakhir sudah pembelajaran kali ini. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah.